Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kesetimbangan benda tegar. Lalu, apa sebenarnya benda tegar itu dan apa syarat-syarat suatu benda dikatakan menjadi kesetimbangan benda tegar akan kita pelajari pada materi berikut ini. Pastinya dalam benak adik-adik ini pasti timbul sebuah pertanyaan. Apakah benda tegar itu? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau pemahaman gaya. Contohnya adalah besi. Kenapa besi? Karena besi adalah benda yang kuat, yang mana apabila kita putar dengan memegang salah satu ujungnya, maka bentuk besi akan tetap, tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi, benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu adalah sama dengan 0. Berdasarkan slide sebelumnya, kita bisa menarik sebuah konsep, yakni benda akan mengalami sebuah kesetimbangan translasi jika benda tersebut diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap. Lalu yang kedua, benda dikatakan mengalami kesetimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang tetap. Jadi, dari dua pernyataan di atas, kita bisa tarik sebuah garis lurus, yakni benda haruslah memiliki sebuah resultan gaya dan resultan torsi yang nilainya sama dengan 0. Sehingga hal ini menjadi sebuah syarat daripada suatu kesetimbangan benda, yang mana syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Karena seperti kita katakan pada hukum 2 Newton, nilai sigma F adalah perkalian antara massa dan percepatan. Begitu juga sebaliknya, sigma torsi merupakan hasil perkalian dengan sebuah momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Dimana pada kaitannya pada kesetimbangan, benda tidak mengalami percepatan dan benda tidak mengalami kecepatan sudut. Sehingga diperoleh sebuah syarat, yakni sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 yang mengimplementasikan atau menerapkan prinsip dari hukum 1 Newton. Dan dimana sigma F bisa kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, yang mana sigma F ini merupakan perwujudan dari gerak translasi, yang mana benda dalam kondisi yang diam, posisinya diam, tidak bergerak. Kalau kita bayangkan di sebuah diagram Cartesius di sumbu koordinat x, jadi bendanya di sini diam atau setimbang, dimana ini Fx dan Fy sama dengan 0. Lalu selanjutnya merupakan contoh beberapa aplikasi daripada hukum 1 Newton ini yang sering kita datang di sehari-hari, seperti timbangan meja yang sering kita lihat atau yang kita miliki, bahkan baik itu di warung atau di pasar, yang digunakan untuk menimbang suatu benda dengan membandingkan terhadap acuan yang sudah ada atau berat yang sudah ada. Jadi seperti itu. Lalu yang kembali kedua adalah seperti orang yang sedang mengangkat beban, atlet yang sedang mengangkat beban, yang mana kalau kita uraikan di sini, atlet ini juga melakukan sebuah kesetimbangan, yakni atlet ini menahan beban daripada berat daripada besi yang diangkat, yang mana besi ini di masing-masing ujung yang memiliki berat yang masing-masing, terdapat W1 dan W2, dan bahkan di tengahnya juga terdapat beban yang bernilai W. Dan atlet ini mengangkat daripada besi ini sehingga menghasilkan sebuah gaya normal yang gerak ke atas, yang bernilai N1 dan N2. Jadi seperti ini merupakan contoh dari aplikasi daripada kesetimbangan benda tegar. Lalu kita beralih ke persoalan di mana pada sebuah batang yang panjangnya 2 meter, pada ujung-ujungnya digantungi beban yang memiliki berat yakni 30 Newton dan 10 Newton. Lihat pada gambar. Agar balok dalam keadaan seimbang pada posisi O sejauh X dari W1, maka harus diberikan gaya angkat sebesar F40, nilai gaya yang sebesar 40 Newton. Lantas, berapakah nilai X di sini?
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut ada beberapa langkah yang kita lakukan, yang mana langkah penyelesaiannya yakni adalah yang pertama kita harus menentukan dulu pada momen gaya dengan ketentuan yang ini adalah bertanda positif jika momen gaya searah jarum jam dan bertanda negatif jika momen gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu yang kedua, agar resultan momen gaya terhadap titik O sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan rumus sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 sama dengan 0. Kita lihat pada gambar, momen gaya yang ditimbulkan W1 di sini berlawanan dengan arah jarum jam dan momen gaya yang ditimbulkan oleh W2 searah jarum jam. Sehingga kita bisa hitung torsi dari masing-masing berat. Torsi 1 sama dengan negatif W1 dikalikan D1, di mana di sini nilainya negatif karena seperti ketentuan di atas, di mana momen gayanya berlawanan dengan arah jarum jam, yang mana menghasilkan nilai min 30x karena nilai dari D-nya masih belum diketahui. Lalu torsi 2 bernilai positif karena searah jarum jam, yang mana bernilai 10 kurung buka 2 dikurangi X kurung tutup, di mana nilai X di sini juga masih belum diketahui. Lalu untuk menyelesaikannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus menggunakan sigma torsi sama dengan yang mana torsi 1 tambah torsi 2, sehingga minus 30x ditambah 10 dikalikan 2 min X sama dengan 0. Kita substitusikan semua hasil perkalian kita pada torsi 1 dan torsi 2. Lalulah diperoleh nilai yakni 20 min 10x sama dengan 30x dan 40x sama dengan 20. Sehingga nilai X bisa diketahui adalah 0,5 meter. Lalu kita beralih ke jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Terdapat dua jenis kesetimbangan benda, yakni kesetimbangan statik dan kesetimbangan dinamik. Kesetimbangan statik ini adalah untuk benda yang diam dan kesetimbangan dinamik untuk benda yang bergerak dengan beraturan. Pada kesetimbangan dinamik terdapat dua jenis kesetimbangan, yakni kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi, di mana kesetimbangan translasi memiliki prinsip kecepatan linear yang tetap atau konstan, di mana kesetimbangan rotasi memiliki kecepatan sudut yang tetap ataupun konstan, di mana keduanya menerapkan prinsip dari hukum satu Newton. Kesetimbangan statis ini kita kelompokkan jadi tiga. Ada kesetimbangan statis yang mana terjadi apabila benda yang diberikan sebuah gangguan atau gaya posisinya berubah, akan tetapi jika gayanya dihilangkan maka posisinya bisa kembali ke titik. Lalu kesetimbangan labil apabila suatu benda kita berikan sebuah gaya atau gangguan yang mana mengakibatkan posisinya berubah, akan tetapi perbedaannya apabila gaya dihilangkan, posisinya tidak akan bisa kembali ke titik semula. Dan kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggunya. Biasanya setelah gaya pengganggu hilang, benda tidak kembali juga pada kedudukan semulanya. Contohnya penerapan pada kesetimbangan stabil ini apabila kita meletakkan kelereng di dasar mangkok yang berbentuk setengah lingkaran. Ketika kelereng diberi gaya sehingga posisi yang ini naik, apabila kita kembalikan gaya tersebut atau kita hilangkan, maka posisi kelerengnya akan kembali ke dasar mangkok. Posisinya tetap. Beda lagi kalau kita berbicara kesetimbangan labil, di mana kelereng yang diam di puncak mangkok yang berbentuk setengah lingkaran yang terbalik. Apabila ketika kita beri gangguan sedikit saja, maka kelereng akan jatuh dan dia tidak akan bisa kembali lagi ke semula. Itu yang membedakannya dengan kesetimbangan stabil, yang mana kesetimbangan labil tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Jika netral, kesetimbangan netral, maka kelereng yang berada di atas lantai, ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan berubah. Akan tetapi, titik berat tidak akan berpindah secara vertikal. Titik beratnya akan tetap, posisinya yang hanya akan berubah. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya nanti pada waktu diskusi grup PK. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut pada pembahasan latihan-latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.